Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, yang mana Nabi Idris sampai sekarang diceritakan masih hidup. Quran Surat Maryam ayat 7. Kenapa bisa demikian? Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu, tapi bagi yang belum tahu dan pengen tahu, yuk simak ceritanya kenapa dan di mana beliau sekarang. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini tetap berkembang serta bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Hidupkan lonceng notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang lainnya. Terima kasih. Tabarakallah. Nabi Idris alaihissalam adalah rasul kedua setelah Nabi Adam. Nama asli Idris adalah Henok dan merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Syed, bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Syed. Menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris diberikan kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Disiplin ilmu itu seperti pengenalan tulisan, matematika, dan astronomi. Nabi Idris merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang artinya, yang mengajar manusia menulis dengan kalam. Orang yang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Pernah terjadi sebuah azab dari Allah berupa kemarau yang berkepanjangan karena manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris kemudian berdoa memohon untuk dihentikannya hukuman tersebut. Maka Allah mengabulkan dengan menurunkan hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya, supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki kebiasaan beribadah dengan amalan yang sukar digambarkan. Sehingga pada sebuah kisah, malaikat Israel sangat rindu berjumpa dengannya. Kemudian malaikat tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Maka setelah bertemu dengan Nabi Idris, malaikat tersebut memberi salam lalu kemudian duduk dan berbincang-bincang. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Ketika waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris. Lalu ia menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah."
Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, malaikat Israel berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa mereka telah berjalan-jalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris penasaran siapakah kawannya itu dan bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapa Tuhan yang sebenarnya?" Malaikat Israel menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris pun terkaget. "Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Malaikat Israel pun menjawab, "Benar ya Idris. Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini, banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makannya." Nabi Idris pun bertanya kembali, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu." Kemudian Nabi Idris berkata lagi, "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasa dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat Israel pun berkata, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Israel agar ia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga, dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu juga. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Selanjutnya, Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" kata Nabi Idris alaihissalam. Israel menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka."
wahai Nabi Allah?" Nabi Idris pun berkata, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ. Idris kemudian meminta Israel untuk diantarkan melihat surga. "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu, saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Reaksi Nabi Idris nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para kekasihnya. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka Israel memohon kepada Allah, dan Allah memberikan izin kepadanya untuk memasuki surga, dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat Israel pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil kasut Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun ia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam, sehingga sampai sekarang Nabi Idris masih hidup dan menetap di surga. Luar biasa ya teman-teman. Nabi Idris semasa hidupnya sudah bisa menikmati surga. Siapa yang tidak mau? Kita tentu juga mau tinggal di surga tanpa dihisab dulu. Semua itu karena kesolehan Nabi Idris, sehingga Allah memenuhi semua keinginannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini, karena dengan berbagi sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.